Penangkapan di lorong 67. Secara harfiah, seorang pembeli dijatuhkan di lorong pasta Walmart setelah diduga melakukan lebih dari sekadar memamerkan dirinya di raksasa retail tersebut. Jika beberapa orang di kota ini melihatnya, mereka akan menanganinya berbeda. Apakah kamu mabuk? Sedikit saja. Itu yang aku lihat. Aku harus balikan kamera untuk merekamnya. Law and Crime memperoleh rekaman video pengawasan mengejutkan dan akan membahas kejadian saat pria 25 tahun ini mengira tak ada yang melihat. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Setelah meneliti rekaman bodycam ini, saya ingat alasan saya lebih suka belanja online. Karena bukan hanya pria ini dituduh memamerkan dirinya di depan umum, tapi dia juga dituduh melakukan masturbasi sambil mengikuti perempuan-perempuan di dalam toko. Para pembeli di Walmart mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan hari itu ketika seorang pria ditangkap karena diduga memuaskan dirinya sendiri di bagian pria. Ya, dia sudah menyentuh semuanya lalu dirinya sendiri. Mari kita mundur ke awal hari sebelum dia diborgol. Pada 21 Maret petugas di Illinois dikirim ke Walmart setempat. Menurut laporan polisi, mereka mendapat informasi bahwa seorang pria berambut gimbal sedang menyentuh dirinya sendiri dan masturbasi sambil mengikuti wanita-wanita di dalam toko. Polisi mengatakan pria itu adalah Tyrese Gray yang berusia 25 tahun. Dialah yang Anda lihat mengenakan sweater merah di rekaman kamera pengawas ini. Anda bisa melihat dia sedang melihat-lihat beberapa pakaian di bagian pakaian pria tersebut. Menurut laporan polisi, penis Tyrese diduga terlihat karena celananya tidak dikancingkan, demikian dicatat petugas. Mereka melihat Tyrese berjalan-jalan di bagian itu dengan resleting celananya terbuka, sambil melihat ke arah seorang pegawai saat dia pura-pura sedang berbelanja. Yang saat petugas mencari Tyrese ke lantai, dia sudah di bagian bahan makanan dengan troli belanjaan. Rekaman video toko memperlihatkan sudut berbeda saat penangkapan. Tyrese terlihat masuk ke lorong sereal. Sekitar 7 menit kemudian, dia ditangkap oleh petugas di lorong pasta. Petugas melaporkan mereka menabrak saus pasta saat mencoba menangkapnya. Beberapa toples jatuh dan pecah di lantai. Seorang petugas terkena saus di seragam, sementara petugas lain mencatat Tyrese mengalami luka kecil di tangan. Apakah kita sudah selesai? Kamu sudah benar. Di samping. Ya Pak, toples pecah. Ya, baiklah. Kamu tahu aku tak percaya padamu, kan? Permisi.
di kantor lapangan. Ada sesuatu di saku Anda. Tidak. Kamu bawa identitas? Iya, harusnya ada. Maaf, aku cerobos hari ini. Bawa identitas diri? Dia hanya perlu memotong tangannya. Di tangannya, menurutku, topless sauce pasta. Setelah dugaan tindakan tidak senonohnya, Tiris dilarang berbelanja di Walmart. Baiklah, jadi begini yang akan terjadi. Oke, kamu akan dilarang masuk ke semua Walmart. Oke, dan setiap Walmart yang kamu masuki akan tercatat di sistem. Oke, foto wajahmu akan ada di sana. Jika tertangkap di Walmart, polisi bisa dipanggil dan kamu langsung ditangkap. Semua kejadian hari ini akan tercatat di sistem. Oke, aku tahu kamu tidak bisa menemukan. Aku akan pasang borgol sekarang, jelas. Saat mereka melepas borgolmu, kamu mau tanda tangan atau menolak? Oke, kamu akan membiarkan dia memegang pulpenmu? Ya, dia sudah menyentuh semua hal lain dimulai dari dirinya sendiri. Bunuh gratis. Kamu beruntung bisa menelepon polisi, karena jika orang lain di kota ini melihatnya, mereka mungkin memperlakukanmu berbeda. Kamu mabuk? Sedikit saja. Itu bagian yang aku lihat, aku harus membalik kamera untuk menangkapnya. Aku melihat dia mengambilnya di lorong, lalu aku langsung berbalik saat dia sampai di sana. Aku merasa semua orang sejatuh bersamaan waktu itu. Seperti, iya. Lalu aku seperti... Apa-apaan ini? Bisa aku lihat. Aku peduli biar aku lihat. Kamu sudah cukup banyak lihat omong kosong. Enggak. Mereka cuma... hanya terluka karena botolku atau mobil rusak. Aku merasa baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini cuma perlu dibersihkan. Yang luka kecil itu? Aku cuma bercanda. Aku ambilkan plester. Bagaimana?
Bungkukkan badan sedikit. Bungkukkan badan sedikit untukku. Maksud aku membuat kekacauan. Menurutku internet akan menjadi pilihan yang bijak untukmu. Ada banyak situs untuk itu. Nah, masyarakat umum ya itu akan datang. Bersiaplah, tidak apapun. Biar aku ambil fotonya dulu, cepat aja. Kamu nggak bisa foto aku kan? Kupikir dia tadi benar-benar bilang, kamu tidak mau fotoku. Dia bilang itu ada di koran. Maaf, tidak apa-apa. Kamu mau mengantarnya. Aku akan mendapatkan informasinya dan membersihkan saus sedikit. Oh, kamu di belakangku? Bisakah aku melakukan sesuatu untuk menghindarinya? Ini baru pertama kali aku mengalaminya. Tidak, kami tidak terkait dengan patch itu. Mereka hanya mengumpulkan semua laporan dan mereka yang memutuskan apa yang akan dimuat di koran atau tidak. Meski semua orang tertawa, pria 25 tahun itu tetap didakwa tindakan tidak senonoh melawan penangkapan dan merusak properti. Dan meskipun dia ditangkap pada musim semi, kasusnya masih berlangsung hingga sekarang. Ya, aku benar-benar senang para karyawan bisa tertawa dan mereka menganggap itu cukup lucu. Namun Nadia tetap menghadapi tuntutan pidana. Kini saya bersama pengacara kriminal Safa Robinson Ferreira. Safa, selalu senang bertemu denganmu. Hingga saya penasaran sebuah Mantulais membela klien yang dituduh seperti ini, apalagi jika ada rekaman video pengawasannya. Ditambah lagi dia mengakui di kamera tubuh bahwa dia bertindak bodoh hari itu. Memang sulit untuk membela. Videonya jelas tidak membantu. Itu memperkuat pernyataan saksi dan panggilan 911 yang menuduh pria ini tertangkap masturbasi di closed circuit television secara langsung. Jadi kita punya komponen itu yang kemungkinan besar akan diajukan sebagai bukti di persidangan jika kasus ini sampai sejauh itu. Kita punya pernyataan saksi-saksi dan juga pengakuannya sendiri bahwa dia hanya bertindak bodoh. Tapi seberapa bodoh, tanda kutip, kamu benar-benar ingin menjadi sampai kamu menemukan dirimu dalam situasi hukum yang serius dan didakwa melakukan kejahatan atas perilaku yang diduga ini. Menariknya, ini terjadi lebih baik jika terjadi larut malam. Namun, ini justru terjadi di siang hari. Ada banyak pembeli di Walmart itu dan dia diduga melakukan ini di bagian pria. Bagaimana pendapatmu soal kasus ini? Apalagi karena itu terjadi di siang bolong di area publik di mana banyak pembeli sedang berlalu lalang. Maksudku, aku berpikir sendiri, anak-anak bisa saja ada di sekitar situ, apalagi di area itu. Itu di bagian pakaian, tempat di mana banyak orang datang. Iya, jadi aku ingin tahu itu pendapatmu tentang kasus ini secara keseluruhan. Kamu tahu, menurutku kasus ini secara keseluruhan benar-benar menunjukkan kurangnya penilaian. Tapi juga bisa saja ada unsur di sini di mana kita membicarakan tentang kesehatan mental. Dan selalu ada garis tipis antara kesehatan mental dan pertanggungjawaban dalam kasus-kasus tertentu. Kamu tahu deh siapa yang pergi ke Walmart di siang bolong dengan sadar bahwa pasti akan ada orang-orang di sana, secara terbuka memamerkan diri dan melakukan masturbasi di bagian pakaian pria. Sesuatu yang kamu udah tahu seharusnya dilakukan secara tertutup, secara teori.
tapi kamu malah membawa itu secara terbuka ke tempat umum. Dan kau tahu, sering kali kita mendengar situasi seperti ini terjadi. Tapi itu tidak umum sampai pada titik di mana hal itu diterima secara sosial atau dianggap wajar secara sosial. Dan sekali lagi di sana ada anak-anak, ada orang tua, kamu tahu, ada laki-laki dan perempuan yang hanya menjalani hari mereka, mengurus urusan mereka sendiri. Jadi saya percaya membuat sesuatu yang ingin berlakukan ini, bahwa sini saya di subas pagiris lelucon, atau tuh apakah saya ini dilakukan karena ada sesuatu terkait kesehatan mental yang perlu ditangani, sehingga membuat orang ini merasa atau percaya bahwa ini adalah perilaku yang pantas. Apakah hal ini persingan situasi ini yang mengingat dia mengatakan bahwa dia sedang di bawah pengaruh alkohol, dia bilang dia agak mabuk saat kejadian ini. Apakah itu sedikit pun meringankan situasinya? Saya rasa itu tidak akan meringankan. Setiap negara bagian punya aturan hukum dan pembelaan yang berbeda-beda untuk hal-hal tertentu, tahu kan? Tapi terkait dengan apa yang didakwakan kepadanya, atau kita secara meninjau persyaratan mensrea atau kesalahan mental untuk memastikan apakah tindakan itu disengaja. Kamu tahu apakah itu dilakukan dengan sadar atau hanya semacam aturan umum terkait dengan tanggung jawab mutlak dan melakukan tindakan ini di depan umum. Tapi menurutku kombinasi dengan alkohol lagi-lagi tidak membantu. Jika kita harus mempertimbangkan apakah ada implikasi kesehatan mental pada individu tertentu ini atau tidak, alkohol dan kesehatan mental tidak bisa dicampur. Itu hanya akan membawa pada situasi buruk. Tahu kan? Jadi kita harus melihat itu. Tapi saya rasa fakta bahwa dia mungkin sedang minum alkohol tidak akan banyak meringankan hal ini jika memang ada. Dan kamu tahu, tindakan tidak senonoh di depan umum, meskipun bukan tuduhan seperti pembunuhan, tetap saja cukup serius. Jika dia terbukti bersalah, apakah dia juga wajib tercatat sebagai pelaku kejahatan seksual? Sangat mungkin dia harus melakukannya. Dan saya rasa ini terjadi di negara bagian Illinois. Jadi itu akan tergantung pada persyaratan pendaftaran pelaku kejahatan seksual di Illinois dan hal-hal semacam itu. Namun dalam kasus seperti ini, pada akhirnya Anda memang melihat individu-individu yang dinyatakan sebagai pelaku kejahatan seksual. Di New York ada sidang SOAR, yaitu sidang pendaftaran pelaku kejahatan seksual, di mana pengadilan menentukan tingkat pelaku. Mereka wajib mendaftar sebagai pelaku kejahatan seksual dan melaporkannya ke yurisdiksi tempat tinggal. Selain itu, mereka tidak boleh tinggal dalam jarak tertentu dari sekolah dan hal-hal seperti itu. Iya, dan mungkin saja di sana. Iya, benar sekali, dan mungkin tidak boleh berada di dekat anak-anak dan hal-hal seperti itu. Aku bisa melihat kemungkinan situasinya memburuk. Itulah yang membuat kasus ini menarik, dan karena mungkin dia merasa tidak melakukan kesalahan. Tidak ada yang terluka, mungkin dia pikir tidak ada yang melihatnya. Tetap saja ada konsekuensi untuk pelanggaran dan tindakan seperti ini. Tapi akan tahu Safa, yang mengejutkan juga adalah kasusnya masih berjalan meski dia ditangkap sejak musim semi lalu. Apakah ini kasus yang menurutmu mungkin akan sampai ke persidangan? Itu selalu mungkin, kamu tahu, selalu ada kemungkinan besar bahwa persidangan bisa menjadi akhir dari kasus ini. Dan orang tersebut, siapapun yang didakwa melakukan kejahatan, mereka berhak mendapatkan persidangan di akhir kasus mereka. Yang mungkin sedang terjadi di sini adalah, dan ini bukan hal yang tidak biasa, ada negosiasi yang sedang berlangsung antara kantor jaksa dan pengacara terdakwa untuk mencari tahu bagaimana mereka akan menyelesaikan kasus ini. Jika kesehatan mental menjadi faktor, mereka mungkin akan menjalani semacam pemeriksaan 7:30 di New York. Itu yang kami maksud dengan kompetensi mental. Illinois punya variasi sendiri, jadi itu mungkin terjadi. Dalam kasus seperti ini, kantor jaksa wilayah bisa menawarkan pembelaan berupa evaluasi kesehatan mental dan perawatan dari penyedia layanan. Dan kemudian, jika Anda berhasil menjalani dan menyelesaikan perawatan kesehatan mental Anda, maka kasus ini akan dihentikan atau kami akan membatalkan tuntutannya. Jadi itu juga merupakan kemungkinan di sini. Saya yakin pengacara pembela umum itu berharap pendaftaran pelaku kejahatan seksual dihapus jika ada negosiasi pembelaan. Kamu tahu, dia sudah dilarang masuk Walmart, seperti yang dikatakan pegawai saat dia ditangkap. Tapi apakah kamu juga melihat kemungkinan dia bisa menjalani hukuman penjara? Dia kaisar dan saya percaya dia didakwa dengan pelanggaran ringan dalam kasus ini. Dan biasanya untuk pelanggaran ringan, kamu bisa menghadapi hukuman hingga 1 tahun di penjara county di wilayah tempat tinggalmu. Beberapa pelanggaran ringan memiliki hukuman yang lebih rendah. Ada yang hanya 90 hari dan hal-hal seperti itu. Tapi tentu saja ini adalah sesuatu yang bisa membuat dia di penjara. Meskipun kamu tahu deh, ini bukan pembunuhan, bukan juga penyerangan. Kamu tahu, ini hanya ketidaksenonohan di depan umum dan hal-hal seperti itu. Tapi itu jelas sesuatu yang bisa membuat dia di penjara. Menurutku, mungkin dia mulai menyadari betapa seriusnya tindakan yang dituduhkan padanya. Menurutku, dia masih muda, baru 25 tahun, jadi banyak hal yang dipikirkan. Semoga dia tidak mengulangi kesalahan ini.
Safa Robinson Ferreira, terima kasih atas waktu dan wawasanmu tentang kasus ini. Aku sangat menghargai. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Catatan online yang menunjukkan Tyrese Gray tidak ditahan. Dia menjalani sidang pra-persidangan pada 10 September dan sidang status berikutnya dijadwalkan 12 November. Sampai di sini episode kali ini. Jangan lupa tonton episode lain di kanal YouTube Law and Crime. Saat ini Elizabeth Milner dari Inside the Crime.